Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Layasaf dengan NPM 241063105008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil FPPD yang telah saya buat. Yakni, saya beri judul pertemuan sudut matematika karena di LKPD yang telah saya buat ini, materinya itu tentang hubungan antar sudut. Nah, LKPD digital interaktif ini saya tujukan untuk siswa SMP. Nah, pada halaman pertama ini, pada halaman home, di sini ada beberapa fitur yakni mulai film, terus ada petunjuk, itu penggunaannya, lalu ada di sebelah kanan atas ada home, kemudian sebelahnya ada menu, kemudian sebelahnya lagi ada back ya. Nah, untuk kita mulainya itu kita bisa pencet pada bagian di yang mulai game itu. Nah, kita setelah kita pencet mulai game, di sini ada beberapa menu utama. Nah, di sebelah kanan itu kan ada kanan atas itu ada kecil home, menu tabeknya. Nah, kalau misalnya tabek, kita kembali ke tadi menu home. Nah, kita masuk lagi ke menu game. Lalu, kalaupun misal dengan apa ini kan kita misal pencet background, ya dia kembali lagi ke semula. Kalau misalnya tak pencet menu, dia bakalan ke menu utama dan di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan. Lalu selanjutnya di menu utama ini ada capaian pembelajaran. Sini ada beberapa capaian dibaca. Lalu selanjutnya ada materi. Dan di materi ini materi pertama ada tentang besar sudut persimpangan dan sit. Lalu selanjutnya ada sudut bertolak belakang. Selanjutnya ada sudut paling lurus, sudut sahadap, dan sudut jalan berseberangan. Nah, kan asal dengan cara di next itu ya, untuk next materinya. Lalu kita bisa backnya nanti kembali ke menu utama. Lalu sini asalnya ada quiz. Sini ada soal 1, 2 garis berpotongan bentuk 4 sudut. Besar sudut A adalah 70 derajat. Berapa besar sudut yang bertolak belakang A? Yang kita ketahui bahwa sudut bertolak belakang itu kan sama saja ya, misalnya jadi pada 70 dong. Hasilnya benar. Nanti kalau benar dia ada penjelasannya juga dan dia bisa lanjut ke next soal. Nah, di soal kalau misalnya di jawaban selanjutnya kayak di soal 2 ini, dia nggak akan bisa lanjut ke soal selanjutnya. Jadi dia akan stuck di soal itu. Jadi harus sampai menemukan jawaban yang benar. Dan kalau nanti dia jawabannya salah, jadi itu nanti ada hintnya atau ada bantuannya untuk menunjukkan yang mana jawaban yang benar. Seperti dan itu berlaku di soal 1, 2, 3, 4 sampai di kuis ini kan ada 5 soal ya. Nah, kalau benar baru bisa ada pilihan untuk next soal. Kalau dia masih salah, dia nggak akan ada pilihan ke next soalnya. Nah, selanjutnya sini ada soal 4. Sama aja fiturnya, tidak ada yang berbeda. Kalau dia jawab salah, ya dia bakalan ngulang stuck di situ. Kalau dia jawab ya benar, ya dia ada next soal. Jadi dia ada pilihan untuk ke soal selanjutnya. Jadi harus sampai jawabannya benar. Tuh, jadi hasilnya tuh jadi kita dapat 100 kan. Kita sudah menyelesaikan semuanya. Nah, ini skornya. Lalu kita bisa pencet main lagi. Tadi dia akan kembali ke menu utama. Nah, lalu selanjutnya ada game tebak sudut. Sebenarnya sama aja kayak case tadi. Cuma yang beda tebak sudut aja. Tapi fiturnya sebenarnya sama aja. Kalau dia benar, dia bisa next ke soal selanjutnya. Itu ada kuisan next soal. Dan ada penjelasannya. Kalau memang dia salah, dia itu nggak ada tidak ada pilihan untuk ke next soal. Jadi dia harus benar-benar yang jawabannya benar. Kalau dia salah ya dia harus coba lagi sampai coba lagi sampai dia dapat jawaban yang benar. Baru nanti dia bisa ke next soal berikutnya. Dan di game tebak sudut ini juga sama aja, hanya bedanya dengan tadi ya ini hanya beda jenisnya aja, jenis soalnya saja. Sebenarnya sama saja. Fitur-fiturnya sama saja, dia ada fitur home, fitur menu, ada fitur back, dan kalau dia salah ada hintnya. Kalau dia benar nanti ada penjelasannya kenapa sih jawaban itu dia benar.
Tuh. Dan nanti di sebelah itu ada skornya juga. Jadi kita bisa lihat nih, wah skor kita udah ada berapa. Gitu. Tuh, kalau dia salah ya dia harus coba lagi dan satu coba lagi. Dan itu berapa untuk semua soalnya. Selanjutnya bisa ada dia mencocokkan. Nah, ini kita cocokkan nih antara yang sebelah kiri ke kanan, mana yang sama. Yang punya garis, apa ya, garis kesinambungan. Kalau dia benar ya nanti dia bertulisan benar, sama aja fiturnya. Dan nanti kalau udah benar dia nggak bisa diklik lagi. Nah, selanjutnya kalau udah di sini juga ada petunjuk bermain. Kalian bisa baca dulu petunjuk bermain ini sebelum uh, memulai menggunakan RKPD. Kan tadi di awal pun ada pilihan mulai game, terus sampingnya kan ada petunjuk bermain ya. Nah, kalian bisa baca dulu petunjuk bermain, baru kalian menggunakan RKPD ini. Lalu selanjutnya, setelah petunjuk bermain ada keluar. Nah, itu sampai jumpa di pertolongan langsung. Nah, nanti dia ada klik home. Nanti klik home, dia akan lagi ke page yang awal tadi kita temui. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.